Di negeri ini, kita akrab dengan pemandangan orang yang berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika langit sudah gelap, bekerja tanpa henti, jarang libur, jarang mengeluh, namun kondisi keuangannya seperti berjalan di tempat. Tabungan tipis, utang menebal, dan setiap akhir bulan selalu terasa seperti garis finish yang melelahkan. Paradoks inilah yang jarang disadari, bahwa tidak semua kerja keras otomatis berujung pada kemajuan finansial. Ada sesuatu yang selama ini keliru dalam cara kita mendefinisikan kerja itu sendiri. Selama bertahun-tahun kita diajarkan bahwa uang adalah hasil dari keringat. Semakin banyak kita lelah, semakin besar pula penghasilan yang pantas kita terima. Padahal di dunia nyata, uang tidak ditukar dengan rasa capek, melainkan dengan nilai yang kita ciptakan bagi orang lain. Pasar tidak pernah membayar seberapa pegal punggung kita. Pasar hanya peduli seberapa besar masalah yang bisa kita selesaikan. Inilah pergeseran paling sunyi, namun paling menentukan dalam perjalanan menuju kemakmuran. Coba bandingkan dua tipe orang. Yang pertama menambah uang dari lembur tanpa henti, yang kedua menambah uang dengan menaikkan keterampilan sehingga 1 jam kerjanya dihargai berkali-kali lipat. Keduanya sama-sama bekerja, tetapi arah perjuangannya berbeda. Yang pertama berlomba melawan waktu dan tenaga. Yang kedua bekerja sama dengan akal dan kompetensi. Perbedaannya tidak langsung terasa dalam sebulan atau setahun, tetapi dampaknya akan terlihat jelas dalam 1 dekade. Realitas gaji UMR, harga kebutuhan pokok yang terus naik, dan biaya hidup yang makin menekan menjadi bukti bahwa menambah jam kerja fisik saja tidak cukup untuk keluar dari jebakan ini. Banyak orang terjebak dalam lingkaran sibuk, namun stagnan karena kapasitas berpikir dan kemampuan menyelesaikan masalahnya tidak ikut bertumbuh. Padahal nilai ekonomi seseorang sangat ditentukan oleh seberapa kompleks masalah yang sanggup ia tangani dengan kepala dingin dan solusi yang efektif. Ada satu hukum yang jarang dibicarakan secara jujur, hukum kompensasi. Kita dibayar bukan karena kita orang baik, bukan karena kita kasihan, tetapi karena kita berguna. Semakin besar dampak solusi yang kita ciptakan, semakin sulit peran kita untuk digantikan oleh orang lain atau mesin. Semakin tinggi pula nilai yang diberikan kepada kita. Uang tidak pernah salah alamat, ia selalu mencari posisi paling relevan dan paling dibutuhkan. Disinilah perbedaan besar antara pola pikir karyawan penunggu perintah dengan sosok intrapreneur yang bergerak sebagai pemecah masalah. Yang pertama, menunggu instruksi lalu berhenti. Yang kedua, mencari celah perbaikan meski tidak diminta. Yang pertama, bekerja sebatas job description. Yang kedua, bekerja melampaui batas tugas demi menciptakan dampak. Aneh tapi nyata. Orang tipe kedua justru lebih sering mendapat peluang, kenaikan, dan kepercayaan yang membuka pintu rezeki lebih luas. Uang mulai mengalir tanpa harus dikejar mati-matian ketika fokus kita bergeser dari pertanyaan tentang apa yang bisa saya ambil menuju pertanyaan tentang manfaat apa yang bisa saya berikan hari ini. Saat seseorang obsesif meningkatkan nilai dirinya, uang hadir sebagai konsekuensi alami, bukan sebagai target yang dikejar dengan nafsu. Di titik inilah kerja keras berubah wujud, dari sekadar lelah menjadi penciptaan nilai yang terus dibayar oleh kehidupan. Tanpa kita sadari, banyak orang sebenarnya tidak miskin karena kurang peluang, tetapi karena memiliki hubungan batin yang bermasalah dengan uang itu sendiri. Sejak kecil kita sering mendengar kalimat bahwa uang tidak dibawa mati, orang kaya biasanya serakah, atau terlalu cinta uang membuat hidup tidak berkah. Kalimat-kalimat ini tampak sederhana,
namun tertanam dalam alam bawah sadar dan membentuk penolakan halus terhadap kekayaan. Akibatnya, ketika peluang datang, kita justru merasa tidak nyaman menerimanya. Uang sejatinya hanyalah alat. Ia tidak punya sifat baik atau jahat. Uang itu seperti kaca pembesar. Ia memperbesar karakter asli pemiliknya. Jika seseorang berhati dermawan, uang membuatnya semakin mampu menolong banyak orang. Jika seseorang berhati licik, uang membuatnya semakin berbahaya. Jadi bukan uang yang mengubah manusia, tetapi manusia yang memperlihatkan jati dirinya melalui uang. Memusuhi uang sama saja memusuhi alat, bukan memperbaiki penggunanya. Di masyarakat kita, juga tumbuh budaya nyinyir terhadap keberhasilan orang lain. Melihat orang pamer rumah, mobil, atau liburan, seringkali disambut dengan komentar sinis dan prasangka buruk. Secara tidak sadar, energi iri dan benci ini bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga menutup pintu rezeki diri sendiri. Saat kita membenci simbol keberlimpahan, pikiran kita sedang mengirim sinyal bahwa kita tidak siap berada di posisi yang sama. Berdamai dengan kekayaan bukan berarti mengagungkan kemewahan tanpa nilai, tetapi memahami bahwa menjadi berkecukupan adalah bentuk tanggung jawab. Dengan uang, kita bisa membantu orang tua lebih layak, menyekolahkan anak dengan lebih tenang, dan menolong sesama tanpa harus menunggu sumbangan orang lain. Kekayaan yang sehat membuat kita lebih leluasa berbuat baik tanpa harus mengorbankan kebutuhan sendiri. Ada konsep yang disebut batas toleransi kekayaan batin, semacam pengatur suhu mental terhadap uang. Jika di dalam hati seseorang merasa tidak layak kaya, maka setiap kali uang datang lebih banyak, alam bawah sadarnya akan segera menciptakan cara agar uang itu pergi, entah lewat pengeluaran impulsif, keputusan buruk, atau masalah tak terduga. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang selalu bocor meski penghasilannya naik. Salah satu latihan mental sederhana adalah mengubah rasa iri menjadi doa. Ketika melihat tetangga membeli mobil baru atau teman mencapai level hidup yang lebih tinggi, alih-alih memaki dalam hati, latih diri untuk mendoakan dan berkata bahwa hal serupa juga mungkin terjadi pada diri kita. Pikiran tidak mengenal perbedaan antara doa tulus dan izin batin. Keduanya sama-sama membuka pintu kemungkinan. Uang cenderung mendatangi jiwa yang tenang, bukan pada hati yang penuh konflik dengan kelimpahan. Saat kita memiliki hubungan emosional yang sehat dengan kekayaan, tidak memujanya secara berlebihan dan tidak pula membencinya, kita sedang menyiapkan wadah mental yang lapang. Di wadah inilah, rezeki bisa tinggal lebih lama, bertumbuh lebih stabil, dan membawa manfaat yang lebih luas bagi kehidupan kita. Banyak orang mengira musuh terbesar kemakmuran adalah penghasilan yang kecil, padahal seringkali yang lebih mematikan justru biaya pembuktian diri di hadapan sosial. Di era digital, validasi datang bukan hanya dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari layar ponsel yang setiap hari menampilkan standar hidup yang terasa harus dikejar. Tanpa sadar, sebagian besar kebocoran uang bukan berasal dari kebutuhan, melainkan dari keinginan untuk terlihat berhasil di mata orang lain. Di sekitar kita mudah ditemukan versi lokal dari kebocoran kecil yang berdampak besar. Nongkrong yang terlalu sering demi eksistensi, ganti gawai tiap model baru keluar, atau resepsi pernikahan yang dipaksakan agar tampak megah meski membawa cicilan bertahun-tahun. Setiap pengeluaran itu terasa kecil jika dilihat satu persatu, namun bila dikumpulkan, ia berubah menjadi lubang besar yang menggerogoti masa depan finansial tanpa terasa. Orang dengan pola pikir kaya mampu membedakan antara tampak kaya dan benar-benar kaya.
Tampak kaya adalah ketika seseorang sibuk memamerkan simbol, namun saldo dan asetnya rapuh. Benar-benar kaya adalah ketika seseorang hidup sederhana, tidak banyak pamer, namun asetnya diam-diam bertumbuh, utangnya terkendali, dan pikirannya tenang. Perbedaan ini tidak terlihat dari luar, tetapi terasa sangat kuat di dalam kehidupan sehari-hari. Mentalitas hidup sekali, maka harus dinikmati, seringkali dijadikan pembenaran untuk menghabiskan gaji dalam semalam. Padahal, menikmati hidup tanpa kendali sama dengan meminjam kesenangan dari masa depan, lalu membayarnya dengan kecemasan bertahun-tahun. Orang sukses menikmati hidup dengan cara yang lebih sunyi. Mereka memilih rasa aman jangka panjang dibandingkan kesenangan sesaat yang hanya meninggalkan sisa penyesalan. Kemampuan menunda kesenangan adalah keterampilan yang mahal di dunia modern. Menahan diri untuk tidak membeli barang diskon yang sebenarnya tidak dibutuhkan, menunda liburan demi menguatkan dana darurat, atau memilih menabung ketika teman lain berpesta. Dari luar terlihat membosankan, tetapi dari dalam inilah fondasi kebebasan finansial sedang dibangun secara perlahan dan nyaris tidak disadari. Berkata tidak pada ajakan yang merugikan dompet bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kendali diri. Tidak semua undangan harus dihadiri, tidak semua tren harus diikuti, dan tidak semua standar hidup orang lain harus dijadikan patokan. Harga diri sejati tidak lahir dari apa yang kita kenakan atau kendarai, melainkan dari keberanian menjaga arah hidup meski berbeda dari arus mayoritas. Kebebasan finansial mulai tumbuh saat kita berhenti menggantungkan rasa berharga pada penilaian orang lain. Ketika gengsi tidak lagi mengatur keputusan, pikiran menjadi lebih jernih, langkah lebih terarah, dan uang tidak lagi bocor demi menjaga citra. Di titik inilah hidup mulai terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi bekerja untuk tepuk tangan, tetapi untuk masa depan yang benar-benar kita butuhkan. Pepatah banyak teman, banyak rezeki sering diucapkan, namun jarang benar-benar dipahami maknanya di dunia modern. Jaringan bukan sekadar kumpulan kontak di ponsel, melainkan hubungan kepercayaan yang dibangun melalui konsistensi sikap dan kualitas diri. Di balik banyak peluang besar, hampir selalu ada tangan orang lain yang lebih dulu membuka pintu. Karena itu, membangun relasi sejatinya adalah membangun jalur rezeki yang tidak terlihat namun sangat nyata. Uang sering tidak datang langsung dari pekerjaan kita, tetapi mengalir melalui rekomendasi, kepercayaan, dan reputasi yang menyebar dari mulut ke mulut. Seseorang bisa sangat pintar, sangat terampil. Namun, jika tidak bisa dipercaya, peluang akan berhenti di depan pintu. Sebaliknya, orang dengan kemampuan biasa saja bisa melesat jauh karena namanya dikenal jujur, dapat diandalkan, dan tidak bermain di belakang. Kebiasaan jam karet, janji yang mudah diucapkan namun ringan diingkari, sering dianggap wajar dalam budaya sehari-hari. Padahal bagi dunia profesional, ketepatan waktu adalah sinyal paling awal dari kualitas diri. Menepati komitmen adalah bentuk penghormatan terhadap waktu orang lain dan terhadap martabat diri sendiri. Rezeki besar cenderung datang pada mereka yang terbiasa rapi dalam hal-hal kecil. Integritas finansial juga diuji bukan saat kita punya banyak uang, melainkan saat kita sedang kekurangan. Melunasi utang tanpa harus ditagih, berlaku jujur meski tidak ada yang mengawasi, dan tidak memanfaatkan celah demi keuntungan sesaat. Semua itu terekam jelas, bukan hanya oleh lingkungan, tetapi juga oleh pikiran kita sendiri. Siapa yang terbiasa berkhianat pada kesepakatan kecil akan sulit dipercaya untuk memegang amanah besar. Dalam setiap hubungan bisnis dan kerjasama, ada yang disebut tabungan emosional. Setiap bantuan tulus, setiap sikap adil, setiap ketulusan yang kita berikan
adalah setoran yang diam-diam memperkuat saldo kepercayaan. Ketika suatu hari kita membutuhkan dukungan, peluang, atau pertolongan, tabungan inilah yang akan bekerja tanpa kita harus memohon. Rezeki sering datang dari relasi yang sudah lama kita rawat tanpa pamrih. Orang yang benar-benar sukses tidak mengejar uang dengan wajah lapar. Mereka mengejar keunggulan dalam karya, keteguhan dalam sikap, dan konsistensi dalam nilai. Dari sanalah reputasi terbentuk, dan dari reputasi itulah uang datang menghampiri. Investor, klien, dan peluang besar lebih tertarik pada karakter yang stabil daripada janji manis yang berisik. Di era digital yang serba transparan, jejak perilaku kita tersimpan lama dan mudah ditelusuri. Nama baik dan personal brand yang bersih bekerja sebagai magnet yang aktif siang dan malam. Sekali rusak, ia sulit diperbaiki. Sekali kokoh, ia bisa menghidupi kita dalam jangka panjang. Inilah mengapa menjaga integritas bukan hanya soal moral, tetapi juga tentang strategi kemakmuran yang paling tahan waktu. Tanpa sadar, sebagian besar waktu kita hari ini habis hanya untuk menjadi penonton kehidupan orang lain. Jari terus menggulir layar, melihat kesuksesan, gaya hidup, dan pencapaian orang lain dari balik kaca ponsel. Kita tertawa, terinspirasi, kadang iri, namun setelah layar dimatikan, hidup kita tetap berada di titik yang sama. Waktu yang seharusnya bisa melahirkan karya, perlahan larut dalam konsumsi tanpa arah yang jelas. Disinilah perbedaan mendasar antara pola pikir konsumen dan pola pikir produsen. Konsumen selalu bertanya, apa lagi yang bisa saya beli? Apa yang bisa saya nikmati? Apa yang bisa saya habiskan? Produsen bertanya, kebalikannya, apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa saya jual? Apa yang bisa saya manfaatkan untuk memberi nilai? Perubahan satu kalimat di kepala ini mampu menggeser seluruh arah kehidupan seseorang. Setiap masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sejatinya adalah peluang yang sedang menyamar. Keluhan tentang macet, layanan buruk, barang mahal, proses ribet, semua itu adalah sinyal bahwa ada celah solusi yang belum diisi. Orang dengan mental produsen melihat keluhan sebagai bahan baku ide, bukan sebagai ladang menggerutu tanpa hasil. Dari sinilah banyak bisnis besar lahir dari hal-hal yang sebelumnya dianggap sepele. Hobi yang selama ini hanya menjadi penghabisan waktu, sebenarnya bisa diubah menjadi sumber penghasilan jika disentuh dengan sudut pandang yang tepat. Memasak bisa menjadi produk, menulis bisa menjadi jasa, bermain musik bisa menjadi pertunjukan, bahkan sekadar merangkai kata bisa menjadi konten bernilai. Orang sukses tidak membiarkan kegemarannya hanya menghabiskan uang, mereka mencari cara agar hobi itu juga menghasilkan nilai ekonomi. Mentalitas produsen juga tercermin dari cara seseorang memperlakukan pekerjaannya. Ia tidak hanya bekerja demi gaji, tetapi merasa ikut memiliki proses dan hasil. Uang perusahaan dijaga seolah uang sendiri, kualitas kerja ditingkatkan meski tidak diawasi. Sikap inilah yang sering kali mempercepat kenaikan karier, karena pemilik usaha lebih mudah mempercayakan tanggung jawab besar kepada orang yang berpikir sebagai pemilik, bukan sekadar pekerja harian. Langkah untuk menjadi produsen tidak harus langsung besar. Ia bisa dimulai dari aset kecil, karya sederhana, akun digital yang dibangun perlahan, produk rumahan yang diuji pasar, atau keahlian yang ditawarkan pada lingkar terdekat. Nilainya mungkin belum terasa sekarang, tetapi aset inilah yang suatu hari bisa bekerja, bahkan ketika tubuh kita sedang beristirahat. Selama kita hanya menjadi penonton dalam roda ekonomi, kita akan terus bergantung pada keputusan dan belas kasihan sistem.
Saat kita mulai mengambil peran sebagai pemain, sekecil apapun, posisi kita berubah. Kita tidak lagi sekadar menunggu aliran rezeki, tetapi mulai ikut menciptakannya. Di titik inilah, hidup tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh keadaan, melainkan mulai dipengaruhi oleh keberanian untuk mencipta. Di sekitar kita semakin banyak kisah tentang orang yang tergiur janji kaya cepat, lalu berakhir kehilangan segalanya. Investasi bodong, pinjaman online, dan skema instan tumbuh subur karena satu pola pikir yang sama, ingin hasil besar tanpa proses panjang. Keinginan untuk melompat jauh dalam waktu singkat seringkali membutakan nalar sehat. Uang yang seharusnya menjadi alat tumbuh justru berubah menjadi alat kehancuran karena harapan yang terlalu tergesa. Padahal hukum pertumbuhan sejati tidak pernah melompat, ia selalu bertahap. Bunga majemuk bukan hanya bekerja pada uang, tetapi juga pada kebiasaan, kedisiplinan, kesehatan, dan ilmu. Sedikit demi sedikit yang dilakukan secara konsisten akan bertumpuk menjadi kekuatan besar yang tidak terlihat di awal. Kebanyakan orang menyerah bukan karena salah jalan, tetapi karena mereka berhenti terlalu cepat sebelum melihat hasil pertama. Ada satu perumpamaan yang menggambarkan ini dengan sangat jelas: pohon bambu. Selama bertahun-tahun, ia tidak tampak tumbuh ke atas, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam tanah, akarnya sedang bekerja keras memperkuat fondasi. Ketika waktunya tiba, ia bisa tumbuh menjulang dalam waktu singkat. Begitu juga dengan manusia, fase terlama seringkali justru menjadi persiapan paling menentukan. Kesabaran strategis adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar meskipun terlihat membosankan dan tidak langsung menghasilkan pujian, menabung saat orang lain berpesta, belajar ketika orang lain bersantai, menjaga kualitas hidup ketika orang lain mengejar sensasi. Semua pilihan kecil ini seperti menanam benih yang tidak langsung terlihat, tetapi kelak akan tumbuh melampaui mereka yang memilih jalan pintas. Orang yang berpikir jauh ke depan tidak mudah panik oleh gejolak jangka pendek. Naik turunnya ekonomi, perubahan pasar, bahkan kegagalan sesaat tidak langsung menggoyahkan arah hidupnya. Ia tahu bahwa badai adalah bagian dari perjalanan panjang, bukan akhir dari tujuan. Dengan visi 10 atau 20 tahun ke depan, keputusan hari ini menjadi lebih tenang dan terukur. Salah satu investasi paling cerdas adalah mengalokasikan dana untuk leher ke atas, untuk ilmu, keterampilan, dan cara berpikir. Uang bisa habis, aset bisa rusak, bisnis bisa jatuh, tetapi pengetahuan yang tertanam dalam diri tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ia justru semakin bernilai seiring waktu karena bisa menciptakan peluang baru di tengah perubahan apapun. Uang yang datang terlalu cepat sering pergi dengan cara yang sama cepatnya. Kekayaan yang dibangun perlahan memberi ruang bagi kedewasaan dalam mengelola, menjaga, dan mengembangkannya. Proses panjang melatih mental agar tidak mabuk saat berhasil dan tidak runtuh saat diuji. Inilah fondasi sejati dari kemakmuran yang tidak sekadar besar angkanya, tetapi juga kokoh penyangganya. Ada satu paradoks dalam psikologi uang yang jarang disadari. Semakin seseorang terobsesi mengejar uang dengan rasa takut dan kekurangan, justru semakin sulit uang itu mendekat. Pikiran yang terus gelisah memancarkan sinyal keputusasaan, seolah hidup sedang berada dalam mode bertahan, bukan bertumbuh. Dalam kondisi ini, keputusan sering diambil dari rasa panik, bukan dari kejernihan, dan keputusan yang lahir dari kepanikan hampir selalu mahal harganya. Energi ngoyo atau terlalu memaksa secara tidak sadar bisa dirasakan oleh orang lain. Dalam bisnis, kerjasama, dan pergaulan,
Orang cenderung menjauh dari sosok yang terlihat tertekan oleh kebutuhan, bukan karena mereka jahat, tetapi karena secara naluriah, manusia lebih percaya pada pribadi yang stabil dan tenang. Ketika kita terlihat terlalu membutuhkan, posisi kita menjadi lemah dalam setiap negosiasi, baik disadari maupun tidak. Rasa cukup sering disalahartikan sebagai pasrah dan menyerah pada keadaan. Padahal, rasa cukup yang sehat justru melahirkan ketenangan yang sangat produktif. Ia membuat kita berhenti membandingkan diri secara berlebihan, berhenti merasa kurang tanpa alasan, dan mulai bekerja dengan fokus yang utuh. Dari ketenangan inilah ide kreatif, keberanian mengambil peluang, dan keputusan yang lebih tajam bisa lahir. Saat gaya hidup terkontrol dan pikiran tidak terus dikejar tagihan akibat keinginan yang berlebihan, ruang batin menjadi lebih lapang. Dalam ruang inilah, seseorang bisa berpikir lebih jauh, menimbang risiko dengan lebih jernih, dan mengambil langkah berani tanpa didorong rasa terdesak. Banyak peluang terbaik justru datang pada mereka yang tidak berada dalam kondisi terpojok secara mental maupun finansial. Ada satu konsep yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, rezeki yang datang tanpa disangka-sangka. Ia sering muncul bukan ketika kita paling ngotot mengejar, melainkan ketika kita sudah berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya dengan hati yang ikhlas. Sikap ini bukan berarti berhenti berjuang, tetapi berhenti memaksa kehidupan bergerak sesuai keinginan ego semata. Disinilah keajaiban sering menemukan jalannya sendiri. Keterlepasan bukan berarti tidak peduli pada hasil, melainkan tidak menggantungkan harga diri sepenuhnya pada hasil tersebut. Kita tidak lagi hancur saat gagal dan tidak mabuk saat berhasil. Proses perjuangan dinikmati sebagai bagian dari pembentukan diri, bukan sekadar alat untuk menggapai angka tertentu di rekening. Dari proses inilah, kedewasaan mental dan kekuatan karakter tumbuh dengan sangat dalam. Uang pada hakikatnya hanyalah pelayan yang sangat baik bagi jiwa yang tenang, namun bisa berubah menjadi tuan yang kejam bagi hati yang serakah. Ketika kita mampu menjaga jarak yang sehat dengan uang, tidak menuhankannya dan tidak pula memusuhinya, hidup menjadi lebih seimbang. Di titik inilah kemakmuran tidak lagi sekadar tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan, kendali diri, dan kemerdekaan batin yang sesungguhnya. Jika kamu merasa video ini menampar pola pikirmu, itu pertanda kamu sedang naik level. Jangan biarkan insight ini berhenti sebagai tontonan. Jadikan ia keputusan hidup. Subscribe Mindset Kaya sekarang, karena di sini kita tidak sekadar membahas uang, kita membentuk cara berpikir yang membuat uang datang tanpa harus dikejar. Bagikan video ini ke orang terdekatmu, karena perubahan besar sering dimulai dari satu kesadaran kecil. Ingat, hidupmu tidak akan naik level jika pola pikirmu tetap di level lama.